Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azwar. Pak. Terima kasih Pak Azwar. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sami-sami. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Rektor, Prof. Dr. Haji Suryadi MM Master Sains, Bapak Dr. Agus Setio dari LL Dikti, Ibu Wamen Parekraf, Ibu Angela dan anggota DPR RI Komisi 10, Ibu Eliza dan para senat dan guru besar yang tergabung dalam webinar ini. Pertama, terima kasih. Ini saya dihubungi terus oleh Pak Hasan mengingatkan kami, dan mudah-mudahan perjumpaan di webinar ini juga ini bagian dari budaya baru ini untuk Indonesia Maju. Nah, Pak sekalian yang kami hormati, tentu setiap kita saya kira memang ingin belajar dari setiap hal yang ada di sekitar kita, dan hari ini kita belajar dengan COVID-19. Nah, Perdana Menteri New Zealand menyampaikan kepada kita, bahkan beliau menyampaikan pesan di PBB bahwa kita sekarang ini belajar dan kita diuji leadership kita karena COVID ini, sehingga seluruh pemimpin dunia harus belajar dengan keadaan ini, dan kita semua diuji, dan muncullah saya kira tema yang menarik adalah Indonesia Maju dalam Budaya Baru tadi. Tapi sebelum ke sini saya ingin bercerita tentang Banyuwangi. Banyuwangi ini adalah daerah yang ujung ada di Jawa Timur. Dulu kalau gubernur presentasi selalu Banyuwangi ada di 10 besar tentang kemiskinan yang tinggi di Jawa Timur, dan relatif agak terbelakang karena kemiskinan kami 20%, Pak Hasan, Pak Profesor. Dan tentu setiap pemimpin harus mampu merumuskan isu strategis. Ketika kampus ini sudah 1 tahun, saya kira sudah merumuskan isu-isu strategis apa yang akan dihadapi oleh kampus ini menghadapi budaya baru pasca COVID. Begitu juga kami, begitu ada COVID, kami memasukkan isu strategis baru, yaitu tentang COVID-19. Nah, kami mendefinisikan isu-isu strategis ini di awal untuk kami selesaikan. Salah satunya Banyuwangi menjadi kabupaten terluas, kemiskinannya tinggi, income per kapita kami rendah. Nah, beberapa terobosan dari isu strategis ini tentu di setiap institusi mesti dirumuskan, dan kami ingin potong saja dari cerita kami. Saya ingin tampilkan data income per kapita Banyuwangi, karena lebih kami senang Bapak sekalian menyampaikan income per kapita daripada pertumbuhan ekonomi. Kadang pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan pemerataan pendapatan rakyat. Nah, ketika awal kami menjabat di Banyuwangi, income per kapita kami 14 juta, Malang sudah 20 juta, Kediri sudah 19 juta, Madiun kurang lebih 18,5 juta. Nah, melihat keadaan income per kapita Banyuwangi yang ada di papan bawah waktu itu, kami harus mengambil beberapa langkah. Salah satunya adalah ternyata Mbok Iem Yuna, orang miskin itu dan pedagang kecil tidak hanya perlu kredit, mereka perlu ada proteksi pasar. Amerika, Eropa saja memproteksi pasar mereka, termasuk China. Sehebat apapun rakyat kita diberi kredit, kalau mereka tidak diproteksi pasarnya, pasti mereka kalah dengan liberalisasi ekonomi ini. Ada satu daerah Alfamart Indomaretnya sampai 600 biji. Nah, bagaimana mungkin Mbok Iem Yunah jualan aqua di toko kelontong mereka akan bisa bersaing? Nah, maka di Banyuwangi kami ambil kebijakan, karena ini ada di kewenangan daerah. Sejak 9 tahun yang lalu kami tidak izinkan satupun Alfamart Indomaret baru di Banyuwangi, kecuali 48 Alfamart Indomaret yang lama. Keputusan ini kami mendapatkan kritik, tapi salah satu cara kami memproteksi pasar rakyat kira-kira seperti ini. Begitu juga kami tidak izinkan mal-mal di tengah kota. Kami izinkan itu kurang lebih 30 kilo dari kota, yaitu di Kecamatan Gendeng. Maka Kecamatan Gendeng tumbuh karena kita bagi. Karena sehebat apapun mengatur transportasi di perkotaan kita, kalau beban transportasi tidak dijaga dengan mendorong pertumbuhan tidak di pusat perkotaan, pasti akan ada kemacetan. Itulah yang terjadi di Eropa, di mana-mana mall itu diletakkan di pinggir perkotaan. Nah, kami ambil langkah ini supaya ada proteksi dari ekonomi yang ada di di Banyuwangi. Begitu juga hotel, kami ambil kebijakan karena Banyuwangi salah satu yang kita kembangkan adalah pariwisata. Maka kami di Banyuwangi hanya mengizinkan hotel bintang 3 ke atas, tapi hotel bintang 3 ke bawah dan hotel melati tidak kami izinkan. Untuk apa? Supaya homestay yang dibangun oleh rakyat tumbuh.
Karena kalau tidak, pariwisata tumbuh tapi rakyat menjadi penonton, tidak punya ruang untuk investasi dalam jumlah kecil yang langsung dirasakan manfaatnya. Maka Ibu dan Bapak sekalian bisa buka di media online, di Traveloka dan lain-lain, ada 600-an lebih homestay tumbuh di Banyuwangi. Dan pada saat yang sama kelas atas kami juga tumbuh, maka muncullah hotel-hotel yang homestay tadi reviewnya dari 4 sampai 9,5. Maka muncul hotel-hotel seperti ini, begitu juga hotel yang di pinggir pantai. Mungkin teman-teman bisa tunjukkan. Ada, ya silakan teman-teman. Ada kesulitan Mbak Anu? Ya, jadi, nah muncullah ini budaya baru yang coba kita tumbuhkan. Kalau dulu orang makan di dalam dengan wisata ini, sekarang pasca pandemik ada budaya baru, outdoor tourism, maka kita kembangkan model-model seperti ini. Dan tumbuh juga hotel seperti Hotel Dialog dan hotel lain-lain. Nah, ini hotel seperti ini tumbuh di Banyuwangi karena kami tidak izinkan yang melatih ke bawah, karena kalau kita izinkan memakan yang bawah dan menggerus yang atas. Maka di Banyuwangi bisa ditemukan hotel bintang 4 dan harus ada ballroomnya, sehingga strateginya ada mais. Nah, hasil dari kebijakan ini kami ingin potong dengan afirmasi kebijakan yang kita buat. Alhamdulillah income per kapita Banyuwangi sekarang naik. Yang dulu hanya 14 juta per orang per tahun, sekarang Bapak bisa saksikan misalnya Malang masih 26 juta, Kediri 26 juta, Madiun 27 juta, Lamongan 33 juta yang ada sorbis, ada kawasan industri. Alhamdulillah Banyuwangi sekarang melompat menjadi 51,8 juta per orang per tahun. Ini adalah strategi kebijakan yang kita ambil. Yang berikutnya adalah terkait dengan kemiskinan. Dulu Banyuwangi 20,4%, jadi di papan atas penyumbang kemiskinan. Dengan strategi yang kita buat dengan afirmasi kebijakan tadi, alhamdulillah kita lihat Lamongan 13%, Gresik 11%, Kediri masih 10%, dan seterusnya. Banyuwangi alhamdulillah turun menjadi 7,52%. Ini dari strategi makro yang kami kerjakan, hasilnya seperti ini. Dan alhamdulillah ini adalah berkat kolaborasi yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Nah, mungkin teman-teman bisa, dan cerita-cerita ini kami himpun di dalam buku kreatif kolaboratif yang yang setelah diterbitkan di toko buku Gramedia dan lain-lain. Nah, yang berikutnya Bapak sekalian yang kami hormati, kami ingin masuk ke Indonesia maju dalam budaya baru. Nah, budaya baru tadi sudah disampaikan oleh dari Pak Kemendikti tadi. Ini kreatif kolaboratif yang kami maksud dari berbagai teori yang kami eksekusi. Kemudian di dalam buku ini kami menceritakan apa saja buah dari kreatif kolaboratif yang muncul, yang dihasilkan dari Banyuwangi. Termasuk misalnya ini termasuk di anti mainstream marketing. Kemudian Banyuwangi menjadi kabupaten kreatif yang ini inovasi-inovasi yang kami kerjakan di Banyuwangi di tengah keterbatasan anggaran. Kemudian yang berikutnya dalam kebetulan Banyuwangi tiba-tiba 2 tahun berturut-turut ini oleh Mendagri dengan 9.000 indikator ditetapkan menjadi kabupaten paling inovatif dari berbagai program dan pelaksanaan program dengan hadiah 10 miliar. Ini adalah bagian dari strategi daerah supaya dilihat oleh nasional dan juga orang, karena tidak mungkin kalau tidak ada pencapaian mereka akan datang ke Banyuwangi. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi yang kita kejar, kita kerjakan, termasuk menurunkan angka kemiskinan kami, menempatkan kami di kabupaten paling kreatif versi Kemendagri. Nah, tentu ini sebelum COVID, dengan berbagai cara lama. Nah, sekarang pasca COVID tentu ada langkah-langkah dan cara baru saya kira. Nah, saya sering menyampaikan COVID ini seperti kita sedang di F1 itu, kira-kira Pak Rektor, kita sedang ada di pit stop, kira-kira gitu. Nah, ini hampir sama, punya kesempatan yang sama daerah-daerah. Kalau ketika di pit stop ini kita konsolidasi cepat, insya Allah kita menjadi salah satu yang bisa keluar dengan cepat menghadapi masalah ini. Ini contoh kasus di Banyuwangi. Mohon maaf, saya tidak ingin menggurui orang Jakarta. Jadi cerita orang daerah, kira-kira gitu. Nah, kami ketika menghadapi COVID, kami terbantu oleh instrumen teknologi yang kami miliki. Yaitu ada program namanya Smart Kampung. Nah, Smart Kampung ini Pak Rektor, Pak Hasan, yang menghubungkan seluruh desa kami sudah terhubung fiber optik. Nah, sehingga konsolidasi data terkait data COVID dan penyebarannya dengan mudah kami konsolidasi dengan instrumen teknologi ini.
Nah, dengan teknologi ini alhamdulillah kita dengan cepat. Saya ingin contohkan salah satu video, ada desa kami yang jauh sebelum new normal sudah mempersiapkan diri menghadapi new normal, yaitu Desa Genteng, terkait dengan new normal pariwisata, new normal pelayanan publik yang ada di salah satu desa. Ini vlog kami kebetulan pas saya main ke sana. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Desa Genteng Wetan. Konsep kantor desanya luar biasa. Ada infrastruktur teknologi yang canggih, dan di tempat ini konsepnya seperti kafe. Semua petugasnya telah dilengkapi alat-alat seperti ini. Kira-kira ini persiapan untuk pelayanan new normal ke depan setelah COVID, dan sekarang telah berlangsung seperti ini. Teman-teman sekalian, 189 desa di Banyuwangi telah terhubung dengan fiber optik dengan sistem yang disebut dengan smart kampung. Dan dengan smart kampung juga verifikasi data bansos sangat mudah dilakukan. Mereka yang telah double mendapatkan otomatis akan menyala dan tertolak dengan sistem ini. Ini adalah kantornya. Ini kantor Desa Genteng Wetan. Ini ruang perpustakaannya luar biasa ini. Perpustakaannya menarik. Ini luar biasa. Nah, ini tempatnya juga ada tempat bermain bawah tanah. Ini semua inovasi dari kantor Desa Genteng Wetan yang menggunakan dana BD dan ADD. Ini juga ada produk masyarakat UMKM yang dijual. Ini juga ada konten buat warga ini ya. Ini konten buat warga, sehingga yang tidak mendapatkan bansos bisa masuk lapor untuk dicek. Ini adalah salah satu model inovasi dari kantor Desa Genteng Wetan. Kantornya seperti kafe, kalau kita datang tidak seperti di kantor desa. Ini adalah bentuk dari inovasi yang dikerjakan oleh teman-teman. Coba jelasin ini, mereka yang akan komplain di tempat ini. Jadi ini mereka yang mau komplain, kita tinggal isi ibunya ke ya. Bukan betulan, bagi yang belum dapat, kita juga di sini nama lengkap, umur, pekerjaan, saya semua sudah ada semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bukan betulan, bagi yang belum dapat, kita juga di sini. Baik. Nama lengkap, umur. Mbak sekalian, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi ini cerita kecil, Pak, dari Banyuwangi. Kemudian selain teknologi ini menjadi infrastruktur dan budaya baru yang dikembangkan oleh daerah tentu pasca COVID ini. Nah, yang berikutnya adalah tentu perlu ada disiplin masyarakat terkait dengan protokol COVID, dan ini tentu bukan perkara mudah kira-kira. Oleh karena itu, setiap kebijakan ini perlu diturunkan sampai di lapis bawah. Karena negara kita kadang institusi kampus tidak cukup untuk membreakdown keputusan yang dimiliki atau kebijakan-kebijakan populer yang dilahirkan oleh institusi. Maka di Banyuwangi, kebijakan-kebijakan publik ini kami libatkan supaya cepat sampai ke bawah, melibatkan kiai, ulama, pendeta, romo terkait dengan kebijakan publik supaya landing ke bawah. Nah, sehingga dengan demikian setiap kebijakan publik ini supaya di bawah bisa juga sampai keputusan kita dan hasilnya bisa dirasakan dengan cepat. Salah satunya adalah bagaimana mendorong agar setiap kebijakan publik kita ini sampai di bawah dan mendapatkan dukungan rakyat. Oleh karena itu saya kira saya menarik dengan teorinya Mick Moore. Mick Moore itu ada 3 strategic leadership yang yang sangat populer yang disampaikan oleh Mick Moore agar keputusan-keputusan yang kita ambil ini bisa sustain. Pertama, kata Mick Moore adalah setiap keputusan itu harus mempunyai nilai publik atau public value. Kemudian setiap public value keputusan ini harus disupport, harus mendapatkan legitimasi, dan yang berikutnya harus ada kapabilitas. Kapabilitas ini penting untuk mengeksekusi program-program agar mendapatkan dukungan publik dan ada legitimasi. Maka praktek kami di Banyuwangi sejak 2010, rekrutmen birokrasi kami untuk jurusan tertentu IP harus 3,5. Dan kami rekrut secara transparan sehingga kami bisa mendapatkan SDM yang kami perlukan. Yang terakhir mungkin budaya baru di bidang ekonomi terkait new normal di sektor. Kebetulan pariwisata adalah menjadi salah satu penggerak ekonomi yang digerakkan di Banyuwangi, dan mungkin kami nanti lebih ke ke dialog jika ada. Misalnya kami membreakdown bagaimana before dan after, jadi sebelum dan sesudah dengan budaya baru. Kalau dulu akomodasi, orang jual hotel itu nomor 1 adalah services.
harga yang murah juga. Ke depan, hari ini dan ke depan tidak bisa lagi itu. Budaya baru kita yang dijual oleh hotel adalah nomor satu adalah yang ditawarkan kebersihan dan kesehatan. Begitu juga di sektor atraksi, dulu yang ramai, yang geber, yang massal. Yang baru ke depan, budaya baru adalah yang menjaga jarak, yang aman. Karena ini kompromi antara ekonomi yang bergerak di satu sisi dengan kesehatan. Nah, begitu juga sertifikasi dulu belum menjadi kebutuhan. Sekarang wajib dan diperlukan karena orang ingin merasa secure terhadap tempat, rumah, restoran yang yang akan mereka datangi. Begitu juga preferensi pariwisata sudah berubah, dan sekarang orang dengan teknologi bisa mengakses untuk mendatangi destinasi-destinasi wisata kita, tentu dengan preferensi kesehatan yang yang telah bisa di-download di aplikasi-aplikasi ini. Nah, Ibu saya hormati, saya ingin putarkan video yang terakhir tentang new normal, kebiasaan baru berwisata di Banyuwangi. Dan tentu Indonesia maju dan budaya baru ke depan salah satunya adalah disiplin tinggi, teknologi, dan juga protokol kesehatan. Nah, di Banyuwangi kami praktekkan di dalam gaya baru berwisata di Banyuwangi. Sebenarnya ini mengakomodir langkah-langkah gaya baru kita untuk berwisata dan menghadapi budaya baru di Indonesia. Ya. Gaya baru pelesiran ke Banyuwangi, tradisi, teknologi, keindahan, dan kesehatan. Berwisata ke Banyuwangi tak akan sama lagi dengan sebelumnya. Bakal lebih happy, pakai teknologi, makin kaya tradisi, dan bikin sehat diri. Apa gaya baru wisata Banyuwangi? Ada aplikasi panduan kesehatan. Sajikan semua destinasi, hotel, homestay, kafe, restoran, dan warung makan yang telah mendapat sertifikasi kebersihan dan kesehatan dari Dinas Kesehatan. Ada paket wisata tradisi di alam rumah yang bikin sehat diri. Banyuwangi cagar biosfer yang melimpah oksigen. Seni budaya, pembukaan lokal tersaji. Protokol ketat pengisi acara dan pengunjung. Kuliner organik, sehat, dan higienis. Di unmute ya, Pak Bupati ya? Ya, terima kasih sekalian. Itu tadi gaya baru wisata, dan dengan COVID ini, alhamdulillah Pak Profesor, Banyuwangi dulu tidak masuk 10 besar prioritas, apalagi super prioritas. Tapi dengan COVID, apa yang kami kerjakan di Banyuwangi di tengah tantangan ini, karena kita mencoba menawarkan alternatif dan budaya baru tadi, survei Traveloka mengagetkan, kemudian Banyuwangi masuk 3 besar daerah yang ingin dikunjungi oleh traveler ketika musim COVID kemarin. Karena kita lebih banyak menawarkan outdoor tourism dan lain-lain. Kalau tidak ada COVID, Banyuwangi tidak masuk sini, dan kita tidak masuk webinar khusus bersama Menko Marves. Nah, dari sini kemudian lahir, setelah Presiden datang ke Banyuwangi, mungkin teman-teman, maka lahirlah surat dari Menko Marves ini, karena dianggap Banyuwangi bagus penanganan COVID. Setelah Juli kemarin dibuka pertama kali perjalanan dinas keluar kota, Banyuwangi menjadi rekomendasi nomor 1 dari Menko Investasi untuk dikunjungi para mereka yang akan melakukan rapat dinas pertama setelah dibuka, sebelum yang sekarang ini PSBB. Ini tentu penghargaan bagi daerah, kasus Banyuwangi, bahwa di tengah kesulitan ternyata ada ruang yang bisa kita dapatkan manfaat dari inovasi yang dikerjakan oleh daerah. Nah, Ibu dan saya hormati, yang bagian berikutnya yang ingin kami sampaikan, tentu di tengah hiruk pikuk ekonomi ini ada problem sosial yang dihadapi oleh warga kita. Nah, kami cerita case dari Banyuwangi, ke depan ini, hari ini dan ke depan ini juga perlu ditingkatkan. Bahwa di Republik ini ada orang yang sebatang kara, tidak punya keluarga, bahkan rumahnya numpang di tempat orang, hanya ingin hidup sampai meninggal. Jadi jumlahnya jutaan di Indonesia. Di Banyuwangi kurang lebih ada 4.000 orang. Nah, terhadap orang yang seperti ini, Pak Rektor, di Banyuwangi kami punya program namanya Rantang Kasih, di mana setiap orang pagi dan sore setiap hari kami kirim makanan gratis kepada mereka. Dan program Rantang Kasih ini
mendapatkan top 40 dengan penghargaan kurang lebih 10 miliar dari pemerintah karena ini dianggap kami inovatif. Ketika kami mengantar pertama, kami tidak punya kendaraan, maka kami kolaborasi dengan Gojek. Nah, kolaborasi dengan Gojek inilah menjadi bagian dari strategi kolaborasi yang kami kerjakan di Banyuwangi. Nah, ini Pak Nadiem ketika belum jadi menteri, pertama kali kami ajak untuk kerjasama untuk mengantar makanan gratis ke orang-orang miskin yang sekarang ini sudah diantar oleh teman-teman banyak di lokal yang berpartisipasi ini. Dan ini setiap hari kami kirim sampai hari ini udah 3 tahun. Nah, begitu juga kami gerakkan program jemput bola rawat warga, di mana di kampung-kampung di pelosok tidak boleh mereka mengeluh, dan kami buat sistem laporan minimum 4 jam sudah tertangani. Begitu juga kami punya program merubah paradigma puskesmas yang dulu menjadi paradigma paradigma sakit. Sekarang puskesmas kami rubah menjadi mall orang sehat, sehingga insentif yang kami berikan kepada kepala puskesmas bukan banyaknya orang yang datang untuk berobat, tapi yang banyak yang datang konsultasi akan sakit itu yang kita beri reward yang banyak. Maka di pintu-pintu utama, kalau biasanya di puskesmas itu UGD, sekarang di samping pintu utama adalah ruang konsultasi. Karena kalau tidak kita rubah paradigma rakyat kita di bawah, berapa triliun pun anggaran disiapkan oleh Bapak Presiden di BPJS tidak akan pernah cukup. Tapi dengan merubah paradigma rakyat berkonsultasi, maka ini mengurangi banyak ongkos dan sekaligus orang yang datang ketika sakit. Begitu juga di Banyuwangi kita gerakkan program siswa asuh sebaya, bahwa anak yang miskin yang tidak mampu sekolah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi anak yang miskin bisa menyumbang kepada anak yang kaya. Ini Pak Hasan jumlahnya luar biasa. Sampai kemarin 17 miliar yang dihimpun oleh anak-anak, diurus anak-anak dan dibagi kepada anak-anak. Sehingga anak-anak yang tidak mampu sekolah, tidak punya sepatu, tidak punya sepeda, tidak perlu nulis surat kepada bupati. Karena begitu nulis surat kepada bupati, terlalu panjang birokrasinya, keburu anak putus sekolah, surat dari bupati keburu turun. Nah, dengan cara ini sangat cepat. Begitu juga di Banyuwangi, setiap anak yang sangat miskin, kami kasih uang saku dan uang transport setiap hari. Syaratnya keluarganya 2. 1 keluarganya miskin tapi tidak merokok, dan keluarga miskin tidak punya Android. Bagi keluarga miskin yang merokok, mereka tidak mendapat uang transport dan uang saku ini. Ini beberapa contoh saja di tengah kita harus membangun pertumbuhan, tapi soal tantangan-tantangan yang kita hadapi ini mesti ada alternatif dan kolaborasi. Nah, Indonesia Baru ke depan pasca Covid ini tentu di samping ada protokol Covid, kebersihan yang harus kita ke depan perbaiki, tapi problem bantuan sosial juga mesti kita perbaiki. Karena program anggaran bantuan sosial akan sangat membengkak. Tahun ini saja refocusing anggaran kita menyedot anggaran yang sangat besar, dan ini butuh transparansi. Maka di Banyuwangi untuk memulai refocusing anggaran, di masjid-masjid, di gereja kami tempel siapa yang dapat bantuan, siapa yang tidak dapat bantuan. Karena transparansi ini penting, selain online juga offline. Nah, sehingga orang bisa mendapatkan siapa mendapatkan apa, apakah tetangganya, keluarganya, di samping secara teknologi. Nah, Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, Indonesia Maju dan Budaya Baru, saya kira ke depan memang mesti kita bangun bersama. Tentu kampus menjadi sangat penting menurut saya untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Kalau kami di Banyuwangi sudah mengajak kampus, penelitian-penelitian Bapeda sudah kami sebar di kampus-kampus. Kami belajar dari North Carolina, di mana Bapedanya pemerintah kotanya ada di kampus. Karena banyak riset-riset yang dilakukan oleh pemerintah kadang kurang valid, sementara uangnya banyak. Sementara di kampus penelitiannya valid, tidak ada uangnya, kira-kira gitu, sehingga programnya kadang setelah diteliti tidak bisa dieksekusi. Nah, maka kolaborasi menjadi penting. Kami kira ini, Mbak sekalian, dari kami dalam pertemuan. Mohon maaf saya tadi lari-lari karena hari ini ada 4 webinar Pak Hasan. Kalau saya nggak datang kok kebangetan, ditelepon terus setiap hari, kira-kira gitu. Saya ingin tutup video dengan kuliner. Ini adalah model food street yang kami kembangkan, jujur niru di Thailand, karena saya melihat cara dan model pariwisata Thailand ini memberi ruang kepada rakyat, karena di malam tertentu ada tema food street lain, di tempat lain, sehingga rakyat bisa punya ruang meskipun 1 minggu 1 kali untuk berjualan. Dan di Banyuwangi kami kembangkan food street ini, sehingga dengan demikian UKM ke depan akan mendapatkan ruang. Sayang kemarin begitu kena Covid ini berhenti, karena memang dikunjungi masyarakat cukup banyak. Jadi kalau Pak Hasan, Pak Rektor, kalau ke Banyuwangi malam minggu bisa menikmati Arabian food street.
Siap, Jadi makanan-makanan khas Ya, Pak. Arab yang enak dan murah. Yang penting yang terakhir kalau rektor, mahasiswa dan saya kira-kira begitu. Kalau makan enak mahal biasa, tapi yang makan enak murah. Kemudian kalau malam Sabtu bisa menikmati Chinese food street. Terus kemudian kalau hari Minggu siang bisa menikmati makanan enak di bawah pohon-pohon yang terangkum dalam video pendek ini. Jadi siang biar agak ini, jadi kita lihat. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.